duduk bersanding dengan orang-orang yang mendapat petunjuk, yakni para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para salihin. Kita insya Allah termasuk orang yang salihin. Ikhwan fiddin asyhadakumullah, huwallazi ba'asa fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, dari kaum yang ummi, mengutus seorang rasul, rasulan seorang rasul. Awas ingat-ingat, nek rasul, itu satu orang, rasul satu orang. Nek rasul, itu mesti ngangge wawu, ra sin wawu, lah. Itu rasul, artinya satu orang rasul. Nek engko berubah menjadi rusul, ro'e doma, sini doma, rusul, wawune gak enek dadi lam, rusul. Nek rusul artinya para rasul, berarti sama. Teman-teman semuanya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yang diutus itu dari kalangan mereka sendiri. Teman-teman, ini penting bahwa ini banyak jadi penting dipahami bahwa Rasul ini hadir dari kalangan mereka sendiri. Ini penting. Setiap pemberi peringatan kepada kita nantinya yang akan datang, mulai setelah Rasul itu meninggal dunia dan seterusnya, dilanjutkan oleh orang-orang yang tugasnya sama melanjutkan tugas Rasul, yaitu memberikan wayatlu alaihim ayati, yatlu, bukan yakra'u ya, tapi yatlu alaihim ayatihi, yang senantiasa memberikan pelajaran, membaca, memahami, dan mengamalkan ayat. Ini mesti dari kalangannya, gitu maksud saya. Jadi tidak mungkin orang dari Arab, awal terus belajar yang gini, nggak mungkin. Orang dari Amerika, terus awal yang gini, nggak mungkin. Itu mesti seolah dari temannya sendiri, dari kalangan sendiri. Seperti kita ini, insya Allah sudah mengikuti, sudah mengerti sunnah. Sehingga dari kalangan kita ada seorang, yang memberi peringatan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita, yatlu alaihim ayatihi. Jadi jangan sampai kita golek wong, aku sing mulang wong langsung wong Arab ya aku gelem ya malah ra iso. Nek biyen nek sing mulang malaikat ya aku gelem ya malah ra iso. Jadi sing mulang, sing memberikan peringatan itu teman kita sendiri, yakni Rasulam minhum. Apa tugasnya? Yatlu alaihim. Yatlu alaihim, yang membacakan, menjelaskan, dan mengamalkan bersama ayatihi, ayat-ayat Allah. Untuk apa? Kemudian tugas berikutnya, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Mensucikan mereka, yang kita nanti disucikan setelah mempelajari yatlu alaihim itu, ayu zakihim, nanti kita disucikan dari ayat-ayat itu. Dengan ayat-ayat banyak yang masuk ke dalam hati, maka hati kita menjadi zakihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimu, dijelaskan lagi, diulang lagi. Padahal tadi sudah yatlu alaihim, ini diulang yu'allimuhum. Dengan
kata khusus yu'allimuhum. Inilah kehadiran sebuah kalimat yang sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini menjadi yu'allimuhum. Tugas kita semuanya adalah satu, bahwa kita menyadari ada orang yang menyampaikan kepada kita pelajaran dari Al-Quran, itu teman kita sendiri. Dan kemudian kita bertugas untuk mengajarkannya lagi kepada teman kita yang lain. Itulah implementasi dari yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena sebelum itu, sebelum kamu yatlu alaihim ayatihi, sebelum yuzakkihim, sebelum yu'allimuhumul kitab, kamu itu min qablu lafi dhalalim mubin. Kamu nyata-nyata tidak tahu jalan. Lewat melaku nggak tahu jalan, dhalalim mubin. Oleh karena itu, baca siyatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini mukadimah malam ini. Udah nggak usah borak. Bengong-bengong nih. Oke. Apa Zat? Sekarang kita lanjutkan, disiapkan pulpennya, bukunya. Judulnya kajian pada malam ini adalah Anwa'ut Tauhidi. Anwa'ut Tauhidi. Tulis. Silahkan dibaca. Apa judulnya pengajian malam ini? Anwa'ut Tauhidi. Bagus sekali. Anwa'ut Tauhidi. Kira-kira apa artinya? Anwa'ut apa? Macam atau jenis-jenis. Macam-macam Tauhid. Macam-macam tauhid. Kalau kemarin pada pertemuan di Usbu'il Madhi minggu yang lalu, itu kan haqqullah 'alal ibad judulnya. Sekarang judulnya sekaligus kalau belajar bahasa Arab dikit-dikit, Anwa'ut Tauhidi. Anwa'ut Tauhidi. Anwa'un artinya adalah macam-macam. At-tauhid, ya tauhid. Macam-macam tauhid. Sekali lagi, apa judulnya pengajian malam ini? Anwa'ut Tauhid. Sudah ditulis dalam buku. Diberi arti yang Anwa'ut Tauhid di bawahnya diberi arti, Ben. Nggak lupa.
Jadi diberi arti sendiri kecil di bawahnya. Anwa'u ngisore di bawahnya diberi arti macam atau jenis macam. Tauhid ya tauhid. Macam tauhid. Sering ada suara tuli mana nih? Nggih, niki kono apa? Ya teman kita sebagian. Nggih. Tapi jelas suaranya, Ustaz. Alhamdulillah. Anwa'ut tauhid. Sudah ditulis ya? Nggih. Artinya apa tadi? Macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. Jadi pada malam ini setiap kajian saya merencanakan ada yang terkesan. Artinya ada yang ada aktar bekasnya. Jadi mau ngaji apa meskipun sedikit ada. Jadi saya tidak ceramah seperti biasanya enggak langsung lupa dan ngantuk teman-teman. Jadi judulnya ini adalah Anwa'ut Tauhid. Anwa'ut Tauhid artinya adalah macam-macam tauhid. Apa macam-macam tauhid? Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama. Bisa membaca kira-kira silakan. Soal yang pertama. Limada arsalallahu rusula. Sekali lagi. Limada arsalallahu rusula. Limada kata tanya. Limada untuk apa? Arsala mengutus. Allahu Allah. Kita tadi saya katakan ar-rusul. Apa artinya ar-rusul? Seorang rasul. Ayo. Rusul. Utusan. Utusan. Rasul kuwi satu orang utusan. Nek rusul artinya para rasul, para utusan. Tadi kan saya beritahu nek rasul roh bakaro sindomasu kuwi mesti ngangge wawu rasul. Kuwi artinya satu orang rasul. Nek rusul ra sin lam nek wawu ni kuwi artinya para rasul. Arti berarti jamak. Sambil belajar ya, bahasa Arab sedikit ya. Khusus tadi jenenge siji kuwi jenenge tunggal mufrad rasul. Nek tadi kan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Berarti rasulan, seorang rasul. Nah iki limada arsalallahu rusul. Limada arsalallahu rusul. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Jadi teman-teman, kata rusul kuwi jamak dari rasul. Pinter berarti aja dilupakan bahwa sekarang ini kita sudah mengerti ada bentuknya nek ro wi satu orang, nek ru wi banyak. Nanti nek kayak juz 3 kayak juz 3.
tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu, rasul-rasul itu atau para rasul itu, ini rusul. Ya, insyaallah. Apa jawabnya? Limada arsalallahu rusul? Jawabnya apa? Silakan dibaca. Ayo, jawabnya apa? Di bawahnya itu. Jawabnya adalah halo. Arsalahum lidakwati ila ibadatihi. Bagus. Terus Wa nafasirka anhu. Pintar, lebih lancar, silahkan dijawab. Arsalahum lidakwati ila ibadatihi wa nafas sirka anhu. Pintar, saya baca soalnya, antum yang jawab. Yang lancar. Limada arsalallahu rusul? Arsalahum lidakwati ila ibadatihi wa nafasirka anhu. Alhamdulillah, ya. Lancar, Padih, jelas. Untuk apa Allah mengutus rasul-rasul? Jadi Allah itu mengutus banyak rasul, tidak hanya satu orang rasul, tapi banyak rasul. Nek banyak rasul, bahasanya rusul. Ternyata arsalahum, Allah mengutus mereka lidakwati, untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menyeru, ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Wa nafasirka, dan meniadakan syirik daripadanya, meniadakan kesyirikan daripadanya. Saya ulangi lagi. Jadi, untuk apa Allah mengutus para rasul? Tugasnya ditugasnya untuk apa Allah mengutus rasul? Tujuannya untuk menyeru, untuk berdakwah, untuk mengajak kepada beribadah kepadanya, dan ibadah, untuk mengajak ibadah hanya sudah ingat mukadimahnya. Apa tugas Nabi, tugas Rasul tadi? Rasulullah tadi
seperti sekarang yang kita praktekkan ini, teman-teman di Majelis Tafsir Al-Quran sekarang ini, tugasnya ini diwi tugasnya Majelis Tafsir Al-Quran ini. Kenapa tidak diadakan Majelis Tafsir Al-Quran? Untuk mengajak orang hanya beribadah kepada Allah dan menghilangkan kemusyrikan. Hanya itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan tadi untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Lihat surat Quran surat apa ini? Quran surat An-Nahl An-Nahl ayat 36. Silakan dibuka An-Nahl 36. Ya, ketemu. Anibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fashiru fil ardi fangduru kaifa kana akibat mukaddibin. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada pula di antara orang yang telah pasti kesesatan bagi jalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan. Masya Allah, jelas sekali ya. Makasih. Lihatlah sekarang. Walakod, jangan lupa walakod ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Walakod ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah aku utus setiap umat satu orang rasulan. Nek rusul akeh. Jadi satu umat diutus satu orang rasul. Lagi rasulan. Teman-teman, pelajarannya adalah bahwa dalam satu kebersamaan ini selalu dibimbing oleh satu orang. Sejak dulu, ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Lah rasul itu tugasnya tadi yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatihi ta'walik. Alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tugasnya mau kae ini tugasnya lidakwah ila ibadatihi, untuk hanya menyembah
Kan sebenarnya umat itu ya, umat itu dulu, ya sekarang ya dulu, itu kalau tidak ada utusan, kalau tidak ada rasul, kalau tidak ada yang membimbing, umat itu cenderung beribadah kepada selain Allah. Orang itu cenderung beribadah kepada selain Allah. Nanti banyak yang menyekutukan Allah. Sampai-sampai membuat Tuhan sendiri untuk ditaati. Hadirnya seorang Rasul setiap zaman, setiap umat, itu untuk mengajak umat itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid adalah syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Itu tauhid. Tauhid adalah syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Orang kalau tidak dibimbing Rasul cenderung ibadah kepada selain Allah. Nanti dulu buat Mekah dia akeh reca-reca akeh patung, akeh berhala. Lah Rasul tugasnya adalah mengubah peribadahan dari selain Allah itu agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan tauhid. Dalam pelaksanaannya, mereka yang diseru untuk hanya beribadah kepada Allah itu, lalu ada terbelah menjadi dua. Wa minhum man hadallah. Di sini mau ada ibadah kepada selain Allah, atau datang. Seperti kita ini datang penyeru pada kita untuk beribadahnya pada Allah, langsung terbelah. Faminhum man hadallah. Sebagian dari mereka, orang-orang itu, umat-umat itu, ada orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Ikut Rasul. Tauhidnya dibuang, ibadah hanya kepada Rasul. Ibadah hanya kepada Allah. Ikut bimbingan Rasul. Lihatlah, wa minhum man haqqat alaihi dhalal. Dan sebagiannya ada orang yang memilih jalan yang sudah ditekuni itu. Memilih jalan kemusyrikan. Sehingga haqqat alaihi dhalal. Teman-teman, ada pelajaran penting bagi kita bahwa setiap hadir seorang pemberi peringatan yang meluruskan sebuah tindakan yang pernah kita alami, kekeliruan yang sering kita alami, nanti ada sebagiannya yang langsung ikut sadar, ikut kebenaran, ada yang mempertahankan kebatilan. Ini implementasi atau perwujudan dari firman Allah ayat surat An-Nahl 36. Maka bagi kita yang sudah belajar seperti ini tidaklah terlalu heran kalau ada yang mau dengan sangat taat, ada yang tidak mau dengan sangat ingkar. Itu sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang akan selalu ada. Pelajaran penting bagi kita adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa setiap umat ini diharapkan untuk bisa selamat kehidupannya ini, untuk mencapai keridhaan Allah, dihadirkanlah seorang Rasul. Seorang Rasul mengajak agar ani abudullah wajtanibut taghut.
hendaklah Anda hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan syaitan. Satu. Saya ulangi. Untuk apa Rasul untuk apa Allah mengutus para Rasul? Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ajaan, anjuran, dakwah agar hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Pertanyaan yang kedua. Silakan dibaca. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi sudah. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Silakan dibaca. Ma huwa tauhidur rabbi wa tauhiduhu bi af'alihi. Sekali lagi agak apa itu? Baca cepat-cepat. Ulangi. Ma huwa tauhidur rabbi wa tauhiduhu bi af'alihi. Pertanyaan yang kedua adalah ma huwa tauhidur rabbi. Ma huwa tauhidur rabbi. Huwa tauhiduhu bi af'alihi. Tahu artinya kira-kira? Inilah macam tauhid yang pertama. Tauhid yang pertama adalah ma huwa tauhidur rabbi. Apa dia yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Satu, tauhid rububiyah. Tauhidur rabbi. Tauhidur rabbi. Tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah huwa tauhiduhu bi af'alihi. Tauhiduhu bi af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah dengan af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Huwa tauhiduhu bi af'alihi. Tauhid rububiyah adalah
tauhid adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Wa tauhiduhu bi af'alihi. Af'alihi itu jamak dari fa'al. Ada af'al. Perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya? Bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan, yang memperbuat yang dimaksud. Tidak boleh kita mengatakan ada yang bisa memperbuat selain Allah. Kita harus yakin bahwa yang menciptakan, memperbuat perbuatan itu adalah Allah semata. Lihatlah surat Quran surat 2. Surat apa nih? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 29. 29. Silakan dibaca. Apa perbuatan Allah contohnya itu? Nanti akan kita jumpai banyak sekali ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat itu nanti memang di seluruh Al-Quran itu hanya ada 3 nanti. Yang sebagiannya adalah menunjukkan tauhid duhur rububiyah, tauhid rububiyah. Jadi merupakan af'al, merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ini, yang semacam ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Mari kita baca, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. teman-teman, inilah yang dimaksud dengan ayat yang merupakan tauhid rububiyah, yakni tauhiduhu bil af'al, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan memperhatikan apa yang diciptakan oleh Allah, maka tumbuh dalam diri kita tauhid, mengesahkan Allah. Hanya Allah lah yang bisa melakukan seperti itu. Hanya Allah yang melakukan seperti itu. Allah yang mengerjakan seperti itu. Lihatlah. Walladzi khalaqa lakum. Kalau tidak Allah tidak bisa, tidak ada. Walladzi khalaqa lakum. Dialah Allah semata. Khalaqa artinya yang menciptakan, ya, bukan yang menjadikan. Yang menciptakan lakum untuk kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita, dan menciptakan seluruh apa yang kamu butuhkan, kamu
untuk kamu. Ya fasilitas, ya berbagai kekayaan, ya berbagai keindahan, ya berbagai hal yang menakjubkan, seluruhnya untuk kamu. Allah menciptakan matahari untuk kamu. Allah menciptakan bulan untuk kamu. Allah menciptakan laut dan isinya untuk kamu. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kamu. Menciptakan surga untuk kamu. Allah menciptakan neraka untuk kamu juga. Kalau tidak mau ke surga. Dan dalam di dunia ini, Allah menciptakan segala yang ada ini, mulai dari nabati, yang semuanya yang merupakan makrokosmos ini, segala isinya itu untuk kamu. Maka dikatakan, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah sendiri yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu. Padahal kamu ya di bumi. Kamu nanti ditelan bumi, ning saiki gandeng masih hidup, kamu disediakan berbagai hal dalam bumi ini untuk kamu. Summa istawa alal ars. Summa istawa ilas sama. Setelah menciptakan segala sesuatu di bumi ini, Allah kemudian menuju ke langit. Menyempurnakan penciptaan langit. Setelah bumi, terus dia menciptakan langit. Teman-teman kalau ada kesempatan, kalau malam, ada waktu jam 2, jam 3, jam 3 menjelang atau tengah-tengahnya sholat lail, melihat gugusan bintang-bintang di atas. Sangat indah. Ada Venus, ada bintang-bintang yang lain yang ada yang sangat cerah, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk kamu, Allah lalu menyempurnakan langit menjadi 7. Fasawwahunna sab'a samawat. Setelah Allah menciptakan isi bumi ini untuk kamu, lalu Allah kemudian berkehendak ke langit menyempurnakan 7 langit. Sab. Wa huwa, ditutup ayat ini dengan kekuasaan Allah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Subhanallah. Dan Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Termasuk mengetahui berapa orang yang ngaji ini, berapa orang yang sungguh-sungguh, berapa orang yang sedang-sedang, berapa orang yang ngantuk. Ya, ngantuk. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, pertanyaan kedua dilanjutkan. Terus lagi. Ini, pertanyaan ketiga. Di mana, Ustaz? Ya. Ma huwa tauhidul ilah. Pintar ya. Sekali lagi. Ma huwa tauhidul ilah. Jawabnya. Huwa ibraduhu bil ibadah. Jelas berarti ya. Sekali lagi lancar pertanyaan dan jawaban. Ma huwa tauhidul ilah.
huwa ibraduhu bil ibadah. Kira-kira diartikan apa? Ma huwa tauhidul ilah. Apa yang dimaksud dengan apa? Tauhid uluhiyah. Tadi yang pertama tauhid rububiyah, yang ini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tadi tauhid Rabb artinya tauhid rububiyah. Sekarang tauhidul ilah artinya tauhid uluhiyah. Apa dia tauhid uluhiyah itu? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Jadi tadi satu tauhid rububiyah, dua tauhid uluhiyah. Setelah uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilah? Apa dia tauhid uluhiyah itu? Jawabnya adalah huwa ifraduhu. Ifraduhu ya sama, ya tauhidhu sama ya. Ifraduhu bil ibadati. Awas, kalau tadi apa tauhid tuhu bil af'al kalau rububiyah, kalau uluhiyah ifraduhu bil ibadati. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah ifraduhu, ifrad satu. Ifrad mengesahkan Allah dalam beribadah. Apa dia tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Baca sekali ini dan artinya. Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Ya, dibaca sekali lagi dan artinya. Ma huwa tauhidul ilah. Ya, artinya. Wa ibraduhu bil ibadah. Pintar. Artinya. Apakah? Apakah yang dimaksud tauhid uluhiyah? Uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Alhamdulillah. Itu yang tak maksud belajar ya teman-teman. Kalau seseorang sudah mantap mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, rububiyahnya, pasti akan termotivasi untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Sekali lagi, kalau seseorang sudah matang ma'rifatnya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, matang, mantap, pasti
termotivasi untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau manusia mengenal Allah lah yang menciptakan alam semesta ini sendirinya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi berbagai apa yang kita butuhkan, hanya Allah yang memberi, maka akan tumbuh satu kesadaran bahwa hanya kepada Allah lah kita akan beribadah. Hanya kepada Allah lah kita beribadah. Maka seluruh alam semesta ini mendidik kita untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ketika Anda melihat sepeda motor, melihat gunung, melihat sawah, melihat jalan, melihat hutan, melihat laut, melihat ikan, melihat burung, baru burung terbang, Anda pasti meyakini siapa yang menahan burung tidak jatuh itu Allah SWT. Melihat ikan, siapa yang bisa berenang, siapa yang menahan itu Allah SWT. Melihat ada rezeki yang datang, siapa yang berikan Allah SWT. Pasti akan termotivasi hanya beribadah kepada Allah. Itulah yang namanya tauhid rububiyah, akan memotivasi seseorang menjadi tauhid uluhiyahnya. Termasuk kita selalu belajar ngancing seperti ini adalah dorongan, merupakan satu rangkaian tauhid uluhiyah ini. Kita semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat apa? Ayat Baqarah ayat 163. Ya, silakan dibaca. 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Teman-teman saya ulangi. Tauhid yang persatu, tauhid rububiyah. Yakni mencermati seluruh apa yang dilakukan, diciptakan oleh Allah ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendorong kita, termasuk kita ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terdorong untuk berbakti beribadah hanya kepada Allah. Maka wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ilahmu adalah ilahun wahid. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Dia. Teman-teman, kalau rububiyahnya matang, maka uluhiyahnya akan dapat dinikmati sebagai komunikasi antar khalik dan makhluk, antar makhluk dan khalik. Ditandai dengan kenyamanan beribadah. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku, nanti tauhid rububiyahnya mantap, akan memotivasi
bertauhid uluhiyah. Praktek dalam beribadah akan memperoleh satu kenikmatan rohani, yakni kenikmatan bertemu kita kepada Allah yang kemarin disebut dengan ihsan, yakni selalu hanya semata-mata mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid uluhiyah sukses. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nek rahmanur rahim itu sing ketiga. Sip. Kita lanjutkan yang pertanyaan yang ke berapa, Mas? 4. Aduh. Ini tauhid yang ketiga. Tauhid yang ketiga. Rububiyah, uluhiyah, terus ini. Silahkan dibaca, Mas. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Bagus sekali ya, lancar. Di bawahnya. Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Pintar banget. Sekali lagi lancar. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Allah. Lalu kira-kira artinya apakah yang dimaksud dengan tauhid apa? Sifatilah. Apa yang maksud tauhid sifatilah? Ini kalau diartikan ke Indonesia menjadi apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Asma wa sifatullah. Jadi dibalik beri sifat dan asma. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifatullah? Nek Allahnya diwakafkan, apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Jadi tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, Ya, dan tauhid asma wa sifat. asma. Asma sih Mas mengatakan. Asma wa sifat. Seluruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berkaitan dengan 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma wasafallahu bih. Isbat. Teman-teman pernah mendengar kata isbat? Isbat apa artinya? Sidang isbat bareng. Isbatu artinya penetapan. Penetapan ma wasafallah bihi,
apa-apa yang Allah sifatkan dengannya. Penetapan apa-apa yang Allah sifatkan dengannya. Allah memberikan sifat nafsahu pada dirinya. Di kitabih, dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang mensifatkan dirinya dalam kitabnya. Jadi, setiap orang yang beriman akan selalu bertauhid. Bertauhid artinya mengesahkan, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat Allah yang disebutkan dirinya sendiri di dalam kitabnya. Isbatu ma wasaballahu bi. Menetapkan apa-apa yang Allah sifatkan dengannya terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya. Teman-teman, sudah sangat populer bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Mulai dari Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari. Anda tekan 99 asma Allah. Namanya Asmaul Husna. Seluruh Asmaul Husna masuk kepada yang mensifati Allah sendiri, mensifati dirinya sendiri dari sifat 99. Teman-teman pasti hafal semuanya. Karena sebagai kecintaan kita. Oleh karena itu sampai dilakukan biar ada kemudahan. Itu adalah asma Allah. Wa sifat. Asma wa sifat. Sifat-sifat Allah dan asma Allah. Quran surat berapa? Ayat berapa? Surat 42 ayat 11. Ya, silakan dicari baca. Surat 42 surat apa? Surat Asy-Syura. Oke. Silakan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Yatra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Lancar ya. Artinya? Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Teman-teman, sekarang ya, saya coba ya. Saya baca yang pertama. Teman-teman ketemu kafe ya surat surah ayat 11. Lihatlah awalnya.
Fatirus samawati wal ardi. Fatirus samawati wal ardi. Pencipta langit dan bumi. Ini nek guru satu tak ini menunjukkan tauhid rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat. Fatirus samawati wal ardi. Saya ulangi ya. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan yaitu mentauhidkan Allah dalam af'al perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Tadi sudah semata. Tauhid sifat asma wa sifat, tauhid yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya bertanya sekarang, karena mulai mengerucut, mulai nyampe lengkap. Saya mulai Fatirus samawati wal ard. Fatirus samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Berarti menunjukkan dalil tauhid apa? Tauhid Rububiyah. Rububiyah adalah pencipta, berarti mencipta af'al perbuatan Allah. Lagi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja. Dan Allah pula yang menjadikan untuk kamu dari diri kamu sendiri azwajan pasangan. Kamu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan pula, menjadikan pula pasangan dari jenis kamu. Ini tauhid juga rububiyah. Maksudnya itu. Karena ini merupakan satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah. Contoh menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Ini hanya ada 2 itu, menciptakan dan mengatur bumi ini seluruhnya ini. Jenenge tauhid rububiyah. Kemudian mana yang menunjukkan tauhid asma wa sifat ini? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu menunjukkan dalil sifatnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita ini yang kita hanya beribadah kepadanya ini agar sangat dekat kepada kita semuanya, maka jangan memikirkan zat Allah, bahwa zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya adalah huwa was-sami'ul basir. Lihatlah sifatnya. Sifatnya, dan dia adalah sami'un, maha mendengar, basir, maha melihat. Teman-teman, bahwa kita ya kalau pas beribadah gitu, atau pas begini ya, pas beribadah saja, pas sholat ya, yakinkan bahwa Anda sedang beribadah kepada Allah. Allah mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita batinnya Allah mendengar. Ketika kita membaca Allah melihat. Ketika kita menunjukkan jari kita, Allah melihat. Ketika kita bersedekah, Allah melihat. Lah Allah di mana? Fa'aina Allah. Ini kematannya, ini loh yang harus dipahami oleh kita semua. Tujuannya seperti itu. Jadi tidak ada orang ibadah, sholat, ngelemper itu nggak enak nanti. Nah, wis tauhid 3 ini matang, tidak ada
Yang namanya sholat tidak khusyuk itu tidak ada. Semua sholat khusyuk. Karena hadir pada kita bahwa Allah huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak mungkin kita dan seluruh ketika sepanjang kita sholat ini teman-teman, sepanjang kita sholat itu ibadah hanya pada Allah itu sebenarnya lidah kita nggak pernah berhenti kok. Jadi tidak mungkin kita lalai, tidak mungkin kita mikirkan yang lain-lain. Kalau kita selalu komunikasi, selalu mengatakan satu-satunya kalimat yang diulang-ulang Allahu Akbar. Kalau Anda sudah mengatakan Allahu Akbar, maka tidak bisa tersembunyi dimanapun dan selalu ditemani. Bukan kita takut ya ancaman enggak, tapi kita senang sudah bersama. Jadi kita dalam kajian berikutnya nanti kita perdalam lagi agar secara nyata bisa kita buktikan bahwa hanya ada 2 sholat yang dipilih oleh Allah. Kalau orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, orang-orang yang tidak beriman, ya sholat, jadi munafik. Alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun. Sholatnya sahun, sholatnya lagi. Jadi mulai sekarang teman-teman, targetnya diperkuat dulu, khususnya tentang asma wa sifat ini, bahwa Allah Akbar, artinya Allah Maha Besar, meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk kita sampai ke hati pun Allah mengatakan bahwa saya selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, sangat dekat dengan kita. Jadi kita tidak berhadapan, tidak hanya berhadapan, sudah selalu berserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya kira kajian pada malam ini kita cukupkan sekian dulu ya. Jadi ini sudah sampai pada ini nggak habis nanti. Lagi kita lanjutkan, kita perdalam agar tidak terlalu malam. Itu dulu Bu Hani untuk malam ini. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Silahkan kalau saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan daya kepada kita semuanya. Silakan diakhiri ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqawma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.